Kak. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman kasiro. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita berada di Zoom Al-Asani karena diberi kesempatan dan kesehatan. Mana setiap pagi kita membahas ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 38 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Dini Ngatminatun. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasannya dan sudah diskusikan dengan secara gramatika dari ayat-ayat ini sehingga kita dapat mempelajari perubahan kata dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan pembacaan surah Tadabbur dari surah Al-Anfal ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Artinya lebih kurang, katakanlah kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunatullah terhadap orang-orang yang terdahulu yang dibinasakan. Al-Anfal 38. Maksud berhenti dari sini adalah berhenti dari kekafiran, berhenti dari menghalang-halangi orang di jalan Allah, berhenti memerangi Nabi. Dan dalam surah Al-Anfal ayat 36 dijelaskan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratun summa yaghlu summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Artinya lebih kurang, sungguh orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang di jalan Allah. Inilah maksudnya yang mereka berhenti, yang dimaksudkan ayat tadi itu. Orang mereka itu terus menginfakkan harta mereka, kemudian mereka menyesal dengan sendiri, akhirnya mereka dikalahkan dan mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lah orang kafir-kafir itu dikumpulkan. Nah, kemudian Al-Anfal 34, 36, mereka itu adalah orang yang merugi. Dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 37, itu di bagian akhir, bayar hukamu, bayar hukumahu jami'a, bayar ja'alahu fi jahannam ulaika humul khosirun.
Lalu mereka semua ditumpukkan oleh Allah dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang yang merugi. Jadi orang yang tidak mau berhenti memerangi dan malah mereka membiayai, menghalangi orang dari jalan Allah, maka itulah orang yang merugi. Semuanya itu adalah fitnah yang harus diberantas dengan cara dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 39. Dikatakan di situ, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa inin tahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya jangan ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di situ adalah gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam. Dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah, yaitu tegaknya agama Islam, bersinarnya sirnanya atau hancurnya agama-agama yang batil. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Al-Anfal 39. Dalam surah Al-Jurat ayat 4 ayat 9, Allah berfirman, in ta'ifatani minal mu'minina naqtatalu wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa imbagos ihdahuma alal uhra faqatilu lati tabghi hatta taqifi ala tapi ila amrillah fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika ada dua orang mukmin yang berperang atau yang bertikai, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu di antara keduanya zalim terhadap segolongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Hujarat ayat 9. Kemudian dijelaskan pula dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'amidan wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannama khalid dan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'nahu wa addalahu azaban azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal dia di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan azab yang besar baginya. Alhamdulillah, demikian apa yang kita bicarakan di sini, mudah-mudahan memberi manfaat kita semua atas yang kita pahami hari ini. Mudah-mudahan dengan memahami ayat ini meningkatkan keimanan kita berupaya memperbaiki amal ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah dan syiar Allah Ta'ala, dengan maksudnya sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya dan penjelasannya melalui pemahaman para sahabat. Itu kita insya Allah selamat. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita selamat. Namun demikian apa yang saya bacakan ini ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami. Selanjutnya kami minta ampun kepada Allah atas kekeliruan kami, atas kesalahan kami, dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.